Beginilah cara mengatasi kebocoran arus pada mobil Suzuki Swift. Simak baik-baik video berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Suzuki Swift dengan kendala atau trouble ada kebocoran arus. Dampak dari kebocoran arus, setrum pada aki kosong setelah berhenti beberapa jam dan tidak bisa di starter karena setrum pada aki kosong atau hilang. Dan berikut cara pengetesan apabila ada kebocoran arus pada mobil Anda. Perhatikan seperti video berikut ini. Langkah pertama, kita lepaskan salah satu terminal aki, kemudian kita tempel-tempelkan. Apabila ada percikan api ketika kita tempelkan, sudah dipastikan ada kebocoran arus pada. Untuk memastikan, kita bisa menggunakan digital tester. Kemudian kita lihat angka pada layar digital menunjukkan semakin lama semakin turun dari 55 ke 54. Dan apabila berhenti terlalu lama, setrum pada aki akan berkurang sehingga tidak bisa di starter pada saat kita mau hidupkan mesin. Sebelum kita melangkah ke cara mengatasi kebocoran arus, perhatikan video berikut. Telah kita perbaiki, digital menunjukkan angka 80 atau 1280, dan angka ini bertahan setelah kita tunggu beberapa waktu. Dan ini cara mengatasi pada trouble atau masalah terjadi kebocoran arus. Pertama, kita lepaskan satu persatu sikring. Kemudian kita coba tempelkan kembali salah satu terminal aki, apakah ada percikan atau tidak. Telah kita lepaskan atau cabut semua sikring. Dan ini hasilnya setelah kita lepaskan semua sikring. Ternyata masih ada percikan setelah kita lepaskan. Berarti pada kasus kali ini bukan dari jalur sikring. Setelah bagian sikring kita lepaskan, kemudian kita cek bagian relay, apakah masih ada percikan atau tidak. Dan ternyata setelah kita cabut bagian relay, ketika kita tempelkan salah satu terminal aki tidak ada percikan, berarti ini menunjukkan masalah ada pada jalur relay. Kenapa kita tidak sekalian menyabut antara sikring dan relay? Karena cara ini memudahkan kita supaya bisa menentukan bagian mana yang bermasalah, baik bagian sikring atau bagian relay. Setelah kita menemukan sumber masalah terdapat pada bagian relay, selanjutnya kita lihat relay apa yang bermasalah. Ada pada tutup box sikring, terdapat tulisan atau arahan bagian-bagian relay dan sikring tersebut. Perhatikan posisi relay atau cara
baca sikring dan relay khusus untuk mobil Swift. Setelah kita amati dan lihat, ternyata relay ECU yang bermasalah. Untuk semua jenis mobil ada panduan sikring dan relay pada tutup box sikring. Kemudian kita coba kunci kontak on. Dan benar saja gambar check engine tidak menyala setelah kita lepaskan relay yang masalah atau trouble. Kemudian kita lepaskan bagian box sikring untuk menyelusuri atau melihat jalur relay ECU apakah ada yang short atau tidak. Dalam masalah atau trouble kasus kali ini dibutuhkan kesabaran dalam mengurut kabel. Tidak boleh terburu-buru karena ini berhubungan dengan setrum. Setelah kita menelusuri bagian relay ECU, ternyata ada yang short. Kemudian kita coba memperbaiki bagian jalur atau kabel yang bermasalah. Setelah kita mencoba memperbaiki, kemudian kita coba kunci ke posisi on. Apakah gambar check engine menyala pada saat kunci kontak on atau tidak? Dan ternyata gambar check engine menyala pada saat kunci kontak on. Setelah gambar check engine menyala pada saat kunci kontak on, kemudian kita tes arus pada aki menggunakan digital tester. Apakah berkurang atau tidak? Dan ini hasilnya setelah kita cek menggunakan digital tester. Usahakan tidak terbalik dalam pengetesan digital tester antara setrum dan massa. Dan ternyata menunjukkan angka 8384 atau 1284. Setelah kita menunggu beberapa lama, angka pada digital tidak berubah seperti awal kita mengecek. Dan angka ini bertahan. Kemudian kita coba hidupkan mesin apakah ada masalah atau tidak sebelum kita merapikan bagian-bagian kabel yang telah kita perbaiki. Setelah kita hidupkan mesin dan sambil menunggu beberapa waktu apakah ada masalah atau tidak, setelah kita pastikan bagian yang sudah kita betulkan tidak ada masalah, langkah selanjutnya kita merapikan bagian-bagian yang selesai disambung atau dibenari jalur-jalur yang terjadi short. Sekali lagi, dalam kasus mengatasi arus kebocor atau kebocoran arus harus benar-benar sabar dan teliti karena ini berhubungan dengan setrum. Alangkah baiknya sebelum kita mengatasi, kita bilang atau konsultasi kepada pemilik kendaraan apakah diburu-buru atau tidak. Apabila diburu-buru, maka sudah dipastikan pekerjaan tidak akan benar karena ini berurusan dengan kabel atau setrum. Maka dari itu kita perlu waktu luang untuk mengatasi kebocoran arus. Sekian dan terima kasih tutorial pada malam hari ini mengatasi Suzuki Swift dengan kendala atau trouble terjadi kebocoran arus.
sehingga arus atau setrum pada aki hilang ketika berhenti beberapa lama. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.